Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel GT1 Movie, di mana channel ini membahas cerpen film. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film action yang berjudul Iron Protector 2016. Film ini mengisahkan seorang master kungfu berkaki besi yang ditugaskan untuk menjaga seorang putri orang kaya. Mampukah ia menjalankan tugasnya dengan baik? Alah, teinglah kumaha engkewe. Oke lah, langsung saja di komen dan di subrek. Kuy, cerpen dimulai. Di awal film memperlihatkan Wulin, seorang master kungfu, sedang melakukan gerakan split. Dan ketika itu seorang bocil bantangul ngalelewe dan mengganggunya. Tak lama kemudian, sekelompok mafia yang sedang mengejar pria tua melewati dan menginjak es krim si bocil hingga es krimna adoy. Hingga ia pun mengejar sekelompok mafia dan bertanya siapa yang menginjak es krimnya. Karena tidak kooperatif, gelut pun tak terhindarkan. Dengan mudahnya Wu menghajar mereka hingga uclang-aclang bagaikan bangkong. Orang yang Wu selamatkan bernama Jia Sanli, panggil saja Pak Ali, yang merupakan orang terkaya di kota, dan sebagai ucapan terima kasih, ia pun memberi Wu uang namun Wu menolak dan ngaleos. Kemudian Wu kembali menemui si bocil dan tiba-tiba ia digulung mafia lagi. Lalu pemimpin mafia itu mendekati si Wu dan ternyata dia adalah adik seperguruan Wu yang bernama Jiang Li, panggil saja Romli. Sesampainya di tempat Romli, mereka pun berbincang sambil abok. Romli lalu menanyakan kabar guru mereka dan ternyata Wu malah mengeluarkan abu kremasi milik gurunya yang pasti gurunya sudah almarhum. Romli yang bersedih langsung berbaung dan meminta maaf kepada almarhum gurunya. Setelah itu, Romli melihat Wu yang sedang berlatih dan mengingatkannya akan kejadian masa lalu yang membuat Romli diusir oleh gurunya karena telah mencuri sepatu besi milik gurunya sehingga ia pun dikaburkan. Keesokan harinya, Wu diajak ke tempat usaha Romli yang ternyata Romli sudah sukses dan memiliki perusahaan jasa pengawalan dan keamanan. Kemudian Pak Ali datang ke tempat Romli untuk menyewa pengawal. Romli pun langsung memperlihatkan kemampuan anak buah terkuatnya, namun Pak Ali malah memilih Wu yang sedang nyantai ngeherian asu. Wu ditugaskan untuk melindungi putri Pak Ali dan langsung OTW mencari putrinya di tempat hiburan malam. Untungnya mereka datang tepat waktu karena putri Pak Ali akan dibawa dan diuhui oleh para jalu handapeun bujal ayah hulu. Wu pun langsung bukbek dengan pria tersebut dan membawa putri Pak Ali yang bernama Pei Pei pulang. Keesokan harinya, saat Pei Pei beres adus, ia kaget melihat Wu di rumahnya hingga membuat anduknya merosot dan tata ranjang. Lalu Pei Pei memberikan uang kepada Wu supaya Wu meninggalkan tugasnya. Tapi Wu yang seorang master kungfu memegang amanah dengan baik dan Pei Pei akan dikawal oleh master kungfu berkaki besi. Setelah itu, mereka pun pergi memobilan dan tak sengaja melihat preman sedang meremas dapur jahe. Janda herang. Pei Pei pun langsung menampar preman itu dan mengaku disuruh oleh si Wu, tapi Wu mengaku tidak mengenalinya. Lalu Pei Pei pun diborok bagaikan maling hayam hingga ia kelelahan dan meminta Wu untuk membantunya dan preman itu ngegibrig saat digertak oleh si Wu. Malam harinya, ketika Wu sedang melakukan split, ia didatangi oleh stepmom yang langsung menggodanya. Ketika wanita itu menempelkan dapurnya ke orai kadut Wu, ia langsung kaget karena kadut Wu terlalu big size.
Wanita itu pun lari tipa paletot menghampiri Pei Pei dan ternyata stepmom itu suruhan si Pei Pei untuk membuat si Wu pergi. Keesokan harinya, ketika Pei Pei sedang nyatu di restoran, Wu menatap tajam pelayan restoran yang mencurigakan. Dan benar saja, karena insting Wu yang sangat tajam sebagai master kungfu, ia pun langsung menggondol Pei Pei keluar karena ada yang tidak beres. Dan saat di taman, beberapa orang mendekati Wu dan menculik Pei Pei, sudah pasti pergelutan pun terjadi lagi. Wu pun langsung lompat mengejar penculik itu dengan kecepatan yang tak manuk akal, padahal di kakinya ada sepatu yang beratnya 25 kg per pasangnya, jadi kebayang beratna kumaha. Akhirnya Wu berhasil menyegat mobil di tengah jalan. Wu pun langsung ngabret ke arah mobil itu dan langsung menggunakan cekernya menembus kaca mobil depan dan menyelamatkan Pei Pei. Ketika para penculik akan mengejar Wu, tiba-tiba polisi datang dan mereka pun bubar. Lalu Wu pun bertanya, kenapa banyak orang yang ingin menculik Pei Pei? Apakah karena ia guluwing? Teuing. Di tempat lain, asisten atasan si Romli menemui Romli dan meminta Romli untuk menangkap kliennya sendiri, yaitu Pak Ali dan Pei Pei. Sementara itu, Wu menyempatkan untuk berlatih jurus kaki besi yang diwariskan oleh gurunya. Ia pun berlatih dan mengingat dulu ia dan Romli berlatih bersama. Setelah latihan selesai, Wu pun mengingat orang yang menculik Pei Pei dan mengenali bahwa orang tersebut adalah anak buah si Romli karena simbol yang dipakainya sama. Keesokan harinya, Wu menemui Romli di pabrik kosong. Romli pun akan mengubah pabrik tersebut menjadi markas bisnis pengawalannya dan menyuruh Wu untuk berhenti menjaga Pei Pei. Karena Wu yang keras hulu, pergelutan pun terjadi lagi. Sempat kewalahan di awal, namun Wu mampu membalikan keadaan dan berhasil mendaratkan cekernya tepat di pundak si Romli. Perlu diingat, si Romli ini bukan orang biasa. Dia juga adik seperguruan Wu yang memiliki jurus tangan besi yang bukan kaleng-kaleng. Setelah Romli kalah, ia pun memutuskan hubungan teman dan ngaleos. Wu langsung membawa Pei Pei ke tempat aman karena orang yang akan menangkapnya bukan orang yang bisa diremehkan. Sementara itu, Romli teringat kejadian dulu ketika ia masih jadi gelandangan dan memasuki wilayah mafia. Anggota mafia pun menyerang Romli, tapi dengan mudahnya Romli mampu menggaplok semua anggota mafia itu. Setelah itu, bos mafia pun datang menghampiri Romli dan menawarkan sebuah pekerjaan kepadanya. Di tempat lain, Wu dan Pei Pei semakin dekat karena sering berdua dan kemungkinan melakukan uhui hingga membuat perasaan bucin pun tumbuh. Sementara itu, Romli berhasil menangkap Pak Ali dan membawa ke bos besar mafia karena bos besar telah mengetahui Pak Ali akan berkhianat. Setelah itu, Romli berlatih dengan anak buahnya dan dengan mudah ia mengalahkan anak buahnya dan si Romli pun nyungur bahwa kemampuan anak buahnya masih jauh di bawah si Wu. Kemudian, Romli dan anak buahnya mendatangi rumah Pei Pei, tapi si Wu langsung tahu dan membawa Pei Pei kabur. Di tengah jalan, Wu bukbek dengan anak buah si Romli dan Pei Pei pun ditangkap. Wu pun mengejar mereka dan masuk ke gudang dan saat memasukinya, satu ceker si Wu malah menginjak borgol. Dan ya, gelut lagi. Di awal pertarungan, Wu mampu menguasai pertarungan meski lawannya kali ini memiliki kemampuan yang lumayan jos. Namun di tengah-tengah, Wu malah kesulitan karena borgol di cekernya menyulitkannya untuk bertarung. Dan Wu pun dihajar terus-terusan. Namun seketika Wu pun bangkit lagi dan menghajar mereka dengan niat membunuh. Dua orang menjadi korban keganasan si Wu termasuk si Bohe, botak herang, dan wafat. Saat Wu melihat Pei Pei digantung, Wu pun langsung ambek. Namun musuhnya yang segede babi buntung langsung menghajar dan melempar Wu hingga ditabrak mobil. Kemudian, Wu digusur dan akan dikubur hidup-hidup. Romli pun mendekati Wu dan langsung memukul Wu hingga Wu terjun bebas ke dalam tanah dan dikubur.
Bagaikan jenazah bangkit dari kubur, Wu pun keluar dengan amarah dan dendam. Wu pun langsung ke rumah Pei Pei dan melepas sepatu besi yang dipakainya selama 8 tahun. Tidak kebayang baunya. Wu lalu mengubah penampilannya dan dengan percaya diri mendatangi markas si Romli dengan skin yang sudah diganti dan kacamata 15 ribuan. Ia pun langsung dihadang oleh ratusan pengawal mafia. Solo versus squad memang nyata. Bagaikan katak bijer, Wu menghajar semuanya dengan kecepatan dan kekuatan yang tak manuk akal. Wu pun memasuki arena agar dapat melawan mereka dengan mudah. Karena amarah yang menggelora, Wu menghajar semuanya tanpa ampun. Setelah mengalahkan semuanya, Wu dihadang oleh pendekar yang sempat mengalahkannya. Dan karena sudah ganti skin, Wu mampu mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Wu kemudian masuk ke ruangan lain dan melihat Pei Pei serta Pak Ali sedang dikurung. Lalu Wu bertemu dengan bos besar mafia dan ternyata si Wu adalah anak dari bos besar tersebut. Lalu kita flashback bahwa saat ABG si bos dan Pak Ali adalah partner bisnis dan si bos membunuh istri dari Pak Ali karena istri Pak Ali adalah polisi. Tak lama seorang dukun beranak memberitahu kepada si bos besar bahwa Wu anaknya memiliki aura yang sangat kuat. Karena si bos merasa terancam, ia pun melempar Wu ke dalam gawir. Setelah itu, Romli pun menantang Wu untuk bertarung lagi karena sekarang Romli sudah menggunakan sarung tangan besi dan pertarungan yang sebenarnya dimulai. Kemampuan keduanya sangat tak manuk akal hingga membuat properti di ruangan tersebut hancur. Dan saat Wu kesetanan, ia pun mematahkan tulang lengan dan kaki si Romli. Dan saat si Romli mencoba bangun, ia malah ditembak oleh asisten si bos besar hingga membuat ia bobo selamanya. Wu mencoba menyerang si asisten, tapi Wu malah ditembak di bagian jantung. Tapi Wu tidak modar karena posisi jantungnya tidak normal seperti orang-orang. Dan saat Wu akan mencolok ayahnya, ia tidak bisa dan langsung ngaleos. Beberapa hari kemudian, Wu terlihat menyebarkan abu kremasi dan film pun tamat. Sangat seru sekali bukan? Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan like, comment, share, and subrek biar saya semangat membuat video-video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.